Terima kasih sebelumnya sudah mengundang Halo Robotics sebagai pembicara pada event Esri User Mining Forum pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lucy, gitu. Sebelum saya mulai presentasi ada sedikit fun fact yang saya mau sharing sebenarnya. Jadi saya saat ini menjadi product manager di Halo Robotics. Jadi oversee berbagai macam produk yang tentunya di-manage oleh Halo Robotics, termasuk salah satunya Esri RJS juga. Nah, saya kebetulan baru join sebenarnya di Halo Robotics kurang lebih 1 bulan, dan saya lebih lama di Esri. Saya di Esri 6 tahun dulu. Gitu. Tapi justru semangat itu yang ingin kita bawa adalah semangat integrasi gitu. Karena sekarang Halo Robotics sendiri, siapa sih? Kami mungkin Bapak Ibu banyak juga yang sudah menjadi user dari drone ya, menjadi customernya Halo Robotics juga. Kita adalah largest distributor of drone di Indonesia dan juga sole authorized distributor dari DJI Enterprise. Jadi memang kebutuhannya untuk enterprise commercial solution. Nah, pada saat ini sendiri Halo Robotics sudah menjadi value added partner dari Esri Indonesia. Jadi kami juga memprovide RGS product. Jadi harapannya bisa memberikan end-to-end solution juga kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dari portofolio kami juga sebenarnya banyak customer-customer yang sudah menggunakan drone kami atau solusi-solusi lainnya juga gitu ya, terkait surveying dan mapping dari berbagai macam sektor maupun industri. Nah, pada kesempatan hari ini presentasi kami akan kami bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, background dan challenges apa yang ada, kemudian solution arsitektur dari solusi kami, kemudian beberapa contoh sampel use case untuk mining operation, dan juga terakhir kami ingin membagikan mungkin salah satu case study ya dari customer. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai challenges di mining industry, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham juga, lebih tahu, dan sebenarnya solusi drone ini bisa kita pakai juga di berbagai macam fase mining tadi, yang mulai dari eksplorasi, sampai operation, sampai nanti reklamasi atau closure, dan lain sebagainya gitu. Dan tapi sebetulnya pada hari ini memang kami akan fokus dulu ke mining operation. Nah, salah satu challenges yang mungkin sekali lagi Bapak Ibu sudah sangat paham gitu ya, data, Pak Radian juga tadi bicaranya data terus gitu. Nah, karena ada banyak sekali activity memang, kita bicara mengenai whole road operation, mine blasting, tailing, ataupun sampai daily progress di mining itu juga harus di-update terus. Dan itu membutuhkan data. Memang secara tradisional mungkin data-data itu bisa ada challenge-nya juga mengambilnya. Dari cost gitu ya, kemudian speed, kecepatannya juga gitu. Kemudian ada beberapa pengambilan data yang mungkin cenderung lebih dangerous gitu di area-area yang mungkin berbahaya untuk orang-orang yang ada di operation mining tersebut. Nah, drone ini hadir sebetulnya sebagai salah satu alternatif pengambilan data yang dimana dia bisa lebih efisien, lebih cost efektif juga, dan juga sekaligus mengamankan juga gitu ya, increase safety dari orang-orang yang bekerja di pertambangan. Nah, kemudian kita bicara mengenai drone solution arsitektur gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai drone solution, komponennya itu ada apa aja sih? Yang pertama kita bicara platformnya juga ya, gitu. Kita mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada Mavic Enterprise, ada M30 series, kemudian yang terbaru kita juga ada Matrix 350 RTK gitu. Itu adalah drone platform. Ada yang sudah bawaan payloadnya, ada juga yang bisa kita enrich atau tambahkan. Nah, dari DJI sendiri itu sudah ada juga komponen-komponen payload yang bisa kita tambahkan, baik untuk kamera zoom, untuk inspection misalnya thermal, kemudian ada LiDAR juga, atau kamera wide untuk kita mapping ortofoto dan lain sebagainya. Kemudian juga sebetulnya ada third party payload juga yang bisa ditambahkan gitu. Jadi untuk berbagai macam keperluan lainnya nih, misalnya ada yang mau ditambah loudspeaker, ada yang mau ditambah lampu sorot atau mic dan lain-lain sebagainya, itu juga memungkinkan. Dan yang terbaru mungkin Bapak Ibu juga sudah sempat lihat di luar, kita ada yang namanya dock. Jadi ini nanti akan saya jelaskan dengan lebih detail juga di slide berikutnya, bagaimana dock ini bisa membantu kita untuk mengoperasikan drone secara otomatis gitu. Jadi tidak selalu manual lagi. Nah, ini di bagian bawah juga ada komponen-komponen pendukung lainnya seperti software, controller gitu ya.
Tapi yang paling penting juga dari DJI sendiri menyediakan API, ada mobile SDK gitu ya untuk mendukung integrasi lagi ke depannya gitu. Dan ujung-ujungnya gitu ya, kita semua harapannya nanti data-data yang sudah dikumpulkan ini bisa masuk juga ke platform lain, salah satunya adalah ArcGIS untuk pengelolaan data. Nah, ini beberapa sampel use case drone solution. Jadi sebenarnya nanti ini sampel-sampel aja Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi lebih detail lagi ya, nanti mungkin ditanya jawab atau booth. Sebenarnya untuk masing-masing activity ini apa sih komponen produk yang bisa kita pakai atau kombinasikan gitu, karena tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, salah satu tadi yang saya sampaikan konsep terbaru gitu ya dari drone adalah automated mapping data acquisition gitu. Jadi kalau sebelumnya memang kita menggunakan drone itu kita flight secara manual gitu ya, harus ada orang di lapangan. Nah, dengan adanya si produk DJI Dock 2 ini, jadi si drone-nya ini bisa kita operasikan dari jauh gitu. Jadi ada beberapa komponen di sini. Yang pertama, kita melakukan mission planning dulu, dan mission planningnya ini bisa kita scheduling atau bisa kita trigger dari jarak jauh juga, misalnya dari command center. Nah, itu bisa menggunakan beberapa software, salah satunya Flight Hub 2 atau ada juga yang namanya Flight Base. Nah, nanti si DJI Dock ini akan terbang, misalnya kita sudah set setiap hari Rabu jam 10 misalnya, atau setiap hari jam 7 pagi dan sore misalnya jam 4 pagi. Nanti dia akan mengikuti mission planning yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi Flight Hub atau Flight Base tadi. Kemudian nanti hasilnya tentu saja bisa langsung juga sinkronisasi ke cloud juga. Kita ada DJI Flight Hub namanya. Jadi dia bisa melakukan rekonstruksi data secara cepat dan online gitu. Atau kalau mau lebih jauh bisa menggunakan software dari DJI juga namanya DJI Terra untuk post processing datanya sendiri. Nah, lalu bagaimana kaitannya nantinya dengan si ArcGIS ini gitu ya. Jadi tadi kita sudah bicara drone solutionnya gitu dengan berbagai macam keperluan. Nah, ada dua opsi. Yang pertama kita melakukan post processing misalkan di software lain gitu ya. Nanti hasil-hasilnya tentu Bapak Ibu juga bisa menghasilkan seperti ortofoto, DTM, DEM, point cloud, 3D mesh, atau bahkan foto-foto yang biasa pun foto-foto inspeksi itu memungkinkan. Atau bisa juga sebetulnya ArcGIS sendiri memiliki yang namanya reality shoots ya. Jadi dia bisa melakukan juga rekonstruksi data 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi pada akhirnya semuanya ini nanti dia akan bisa berkumpul di ArcGIS sebagai manajemen data spasialnya gitu. Jadi kita tidak lagi bicara data kita survei disimpan secara raw di folder, simpan begitu saja, tapi justru bisa mewujudkan seperti yang mungkin contoh yang sudah dilakukan Vale gitu. Secara berkala disimpan di sana. Salah satu contohnya sampel workflow aja sebagai ini ya. Misalnya kita mau melakukan float simulation atau float analysis gitu. Nah, komponen drone solutionnya misalnya kita bisa pakai Matrix 350 RTK karena dia bisa membawa payload LiDAR. Kita pakai Zenmuse L2 misalnya. Nah, nanti hasil dari data LiDAR ini kita processing di DJI Terra untuk menghasilkan output-outputnya seperti ini, bisa point cloud, kemudian nanti turunannya menjadi data terrain gitu ya, DTM, DSM dan lain-lain. Bisa juga ada ortofotonya sebenarnya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan si ArcGIS Pro ini misalnya untuk melakukan data analisis, float simulation, atau bisa juga feature extraction. Nanti ujung-ujungnya kita akan bisa melakukan sharing dan publishing di ArcGIS Online maupun Enterprise gitu. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana end-to-end solution ini, dan mungkin kedepannya bisa diotomasi juga prosesnya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai sampel-sampel use case di mining operation ya. Jadi secara garis besar ini kita bagi menjadi survei dan mapping, kemudian juga ada automatic monitoring dan inspection. Mungkin karena waktunya terbatas, nggak semua use case ini akan kita bahas secara mendetail, tapi beberapa aja yang bisa kami highlight. Pertama misalnya untuk survei dan mapping, drone bisa membantu di stockpile volumetric calculation ya. Jadi dengan secara cepat kita bisa menghitung volume dari stockpile, itu bisa menggunakan fotogrametri maupun dari data LiDAR juga gitu.
Jadi prosesnya bisa lebih cepat dan juga hasilnya akurat. Kemudian ini untuk topographic mapping dan daily main progress monitoring, ini juga tentunya sangat bisa disupport oleh drone gitu. Jadi apalagi kalau tadi kita ada solusi automated drone gitu. Jadi setiap hari terbangin, dia melakukan misi, nanti data-data turunannya bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu juga bisa. Gitu. Kemudian berikutnya ada mine blasting management. Nah, drone data ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita memonitoring semua proses dari awal kita mengidentifikasi area blasting gitu sampai nanti sebelum dan sesudah blasting ini bisa kita capture nih datanya, kemudian dibandingkan untuk menghitung volume atau untuk mendesain dari layout blastingnya seperti apa sehingga operation dari blasting ini bisa menjadi lebih smooth ya dan bisa dievaluasi secara terus-menerus. Nah, kemudian berikutnya juga salah satu contoh lainnya ada tailing inspection gitu ya. Ini adalah salah satu juga use case di mana visual inspection ini menjadi bagian sangat penting dan karena area ini bisa jadi berbahaya gitu. Dengan menggunakan data drone kita bisa mereduce gitu ya risk atau danger orang yang nanti akan mensurvey ini dan juga di saat yang sama kita mendapatkan high quality visual data gitu. Ada 3D modelnya untuk kita analisis seperti apa nih safety dari si tailingnya pada saat ini. Nah, kemudian salah satu juga nih yang nyerempet-nyerempet ke operasi keamanan gitu ya. Tadi kita bicara DOC 2 juga. Jadi bisa juga dipakai untuk monitoring dan security patrol. Karena sifatnya kita bisa triggering dia kapanpun dia terbang atau secara berkala. Nanti dia akan ngirim gambar, bisa langsung di live streaming misalnya ke command center. Kemudian dia juga ada versi thermal kameranya juga. Jadi mau siang hari, malam hari dia melakukan monitoring pemantauan itu juga sangat memungkinkan. Jadi kalau mau tahu masih ada orang nggak sih di daerah berbahaya malam-malam atau entry access yang nggak boleh dimasukin, atau kita dapat laporan misalnya kayaknya ada yang mencurigakan di satu area tertentu, kita triggering drone, dia terbang ke sana capture gambar gitu ya dari si infrared thermal kamera ini. Nah, terakhir mungkin kita mau men-sharing sedikit salah satu kolaborasi ya antara Halo Robotics dengan salah satu customer di mining yaitu Hardaya Mining. Kemarin dari Hardaya Mining ini sudah mulai mengeksplor gitu ya penggunaan dari drone untuk berbagai keperluan gitu ya atau activity di miningnya sendiri dan bahkan juga sudah mengeksplorasi si penggunaan DOC 2 ini gitu untuk automated drone operation gitu. Jadi yang mereka lakukan ini tadi ya men-setting si drone sistemnya sendiri untuk otomasi flight, kemudian ada stockpile survey secara berkala, blasting management, slope stability juga digunakan, tailing survey dan waste disposal management sampai ke haulage route survey dan maintenance-nya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang cukup banyak yang dicoba dari gambar-gambarnya. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi dari si DOC 2 ini dia terbang kemudian mengambil data-data yang diperlukan, bisa jadi ortofoto, elevation data, point cloud, DM, kontur, dan karena diambilnya ini secara berkala gitu, harapannya kalau misalkan ada perubahan di lapangan yang kira-kira berbahaya dari hasil analisis ini, itu bisa diantisipasi dengan lebih cepat juga gitu. Jadi menghemat waktu dan sekali lagi mendapatkan data yang high quality. Nah, salah satu juga yang dilakukan tadi adalah stockpile volumetric calculation. Saya akan play sedikit video. Yang di video ini dia menggunakan Matrix 350 dengan payloadnya ini LiDAR Zenmuse L2. Jadi dia mengambil capture data dari stockpile-nya, kemudian nanti dari datanya ini bisa langsung kita hitung berapa volumenya. Nah, dari hasil istilahnya benchmarking kita ya,
dengan rekan-rekan di Hardaya Mining, ternyata hasil dengan metode drone ini lumayan bagus juga gitu. Jadi secara manual nih tonnage-nya dari timbangan berapa gitu ya, sekitar 75.000. Kemudian kita pakai dua sebenarnya, jadi yang pakai dock yaitu metode fotogrametri aja. Kemudian satu lagi kita pakai LiDAR gitu. Dan kemudian setelah dihitung ini deviasinya kurang lebih sekian gitu. Jadi hanya berbeda kalau pakai dock itu 0,27% perbedaan dari timbangan. Kalau menggunakan M350 dengan LiDAR itu perbedaannya hanya 0,13% gitu. Nah, jadi tentunya sekali lagi harapannya data-data stockpile yang lebih akurat itu bisa dengan lebih cepat didapatkan gitu dengan metode drone, dan nanti tentunya hasilnya sekali lagi gitu ya, bisa kita integrasikan misalnya ke ArcGIS untuk monitoring secara berkala di dashboard yang mungkin Bapak Ibu juga akan kembangkan lebih lanjut.